kita pikir dengan check-in itu dengan digital itu lebih cepat, ternyata gagal, lagi ada problem. Akhirnya disuruh mengantri ke queuing yang sudah panjang. Apakah punya option? Nggak juga. Akhirnya kesel kan. Perusahaan menyediakan aplikasi tersebut harusnya mereka mempunyai visibilitas terhadap aplikasi secara end-to-end gitu. Bagaimana organisasi itu bisa merespon dari komplain itu menjadi suatu yang lebih less komplain atau bahkan jadi komplimen gitu. Tentu semua perlu data kan. Betul. Kalau kita nggak punya data, maka kita nggak bisa take action. Nah, kalau FSO ini mungkin ada contoh solusinya, Pak Ruli? Paling contoh use case real gitu ya. Jadi semisal gini, kita punya katakanlah satu perusahaan ya, dia punya satu aplikasi yang dia memiliki misalnya backend-nya di on-premise gitu ya, di data center mereka. Dan dia ada front-end di cloud gitu. Apalagi sekarang kan kita tahu tadi yang kata Pak Nyoman juga sudah pakai containerized application, bisa jadi pakai multi-cloud gitu kan, nggak cuman misalnya AWS, Google Cloud gitu ya, ada mungkin cloud provider yang lainnya gitu. Nah itu juga akan membuat arsitektur dari aplikasi kita sendiri itu menjadi kompleks gitu. Nah dari sisi solusi yang ditawarkan yang tadi ya, seperti kata Pak Nyoman, full observability dari secara end to end. Nah kita bisa melakukan monitoring yang pertama dari sisi usernya dulu nih gitu. Dari sisi user dulu apa sih yang dia rasakan pada saat dia melakukan transaksi ataupun aktivitas di aplikasi kita gitu. Itu kita bisa lihat di solusi tadi itu seperti apa gitu user experience-nya, apakah lambat, apakah sangat lambat ataupun gagal ataupun error gitu. Itu kita bisa lihat seperti kata tadi Pak Nyoman, karena kita juga sudah menggunakan machine learning ya, jadi kita mempelajari setiap metrik-metrik tersebut behavior seperti apa sih gitu. Nah mulai dari situ kita sudah dapat nih experience dari sisi user, kemudian kita jalan ke belakang lagi nih di internet. Kan user kalau misalnya pakai aplikasi katakanlah ya dari handphone gitu, carrier banyak banget, mobile device, ada Android, ada iOS, versinya juga beraneka ragam kan. Nah itu kalau misalnya ada problem di sisi salah satu provider ataupun salah satu devices dengan spesifikasi tipe khusus, kita nggak tahu gitu. Nah, yang diketahui hanya user mengalami experience jelek aja. Betul. Gitu. Yang ditahui hanya user mengalami experience buruk. Tapi user yang spesifik seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah, dengan solusi tadi itu kita bisa dapetin insight tersebut. Nah, kemudian sudah jalan lagi ya di sisi provider gitu ya. Kemudian jalan ke front end gitu, ke back end kita. Nah, itu kita bisa lihat lagi tuh dari kira-kira pada saat masuk ke services kita tuh seperti apa sih experience-nya gitu. Dari apakah ada error, kira-kira errornya itu yang berkontribusi itu apakah dari sisi network, infrastruktur, bisa jadi resource-nya tinggi gitu kan, atau enggak memang code levelnya sendiri, dari sisi codingnya sendiri belum optimisasi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau secara studi case ini luas. Kita bisa coverage dari sisi end-to-end gitu. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan experience pasti sih. Jadi kita dari solusi ini akan menurunkan waktu kita untuk melakukan identifikasi kalau misalnya ada problem ya, dan juga melakukan repairing sih. Ya, saya boleh share sedikit mengenai use case-nya. Jadi good point tadi mengenai root cause-nya ya. Jadi biasanya kalau ada lambat itu tentu kita udah lihat impact-nya tadi ya, apakah revenue, apakah brand image gitu ya. Tapi pada saat kita pengen tahu kenapa lambat itu, tentu agak sulit kalau kita tidak memiliki CCTV tadi kan, poinnya. Tapi kalaupun kita memiliki itu, akhirnya kita tahu nih bahwa problemnya ada di satu sisi, tentu apakah di aplikasi lah yang aplikasi code-nya harus dioptimize. Nah, kita harus bisa menentukan di bagian mana kan gitu. Nah, proses-proses ini yang coba dipermudah di Seamless supaya memastikan bahwa user experience itu tetap terjaga. Dan di sisi lain, use case lain adalah kita juga bisa mengkoneksikan antara, mungkin bukan koneksi ya, mengkorelasikan antara application performance dengan KPI dari bisnis dari aplikasi tersebut. Contoh yang paling gampang adalah yang tadi e-commerce kan. Kalau misalkan ada problem di payment lah, salah satu payment ke third party ya,
payment credit card lah, gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih berapa potensi revenue yang hilang. Karena sebenarnya sistem ini akan men-track setiap transaksi STP, tiap transaksi yang masuk, bukan pokoknya transaksi dari user masuk, bawa masuk milih produk, masuk ke card sampai bayar gitu kan. Kalau ada salah satu pembayaran channel pembayaran yang problem, maka kan misalkan ada 100 orang. Kita akan tahu bahwa karena problem pembayaran ini, maka ada 100 orang yang terimpact. Dan potensial revenue-nya adalah yang loss misalkan sekian juta gitu kan. Nah, itu kita bisa tampilkan dalam dashboard sehingga ada link antara bisnis dengan application performance. Karena kita mencoba memastikan bahwa investment di digital transformasi itu bisa direpresentasikan dalam bentuk KPI yang benar, KPI-nya. Kalau e-commerce ya revenue. Kalau misalkan insurance company, mungkin masalahnya adalah berapa polis yang bisa masuk, polis masuk dan polis yang bisa berhasil diklaim. Karena bayang misalkan saya punya mau klaim polis ternyata gagal gitu kan, juga rasanya pasti uang saya mau ditahan nih, punya pikiran gitu kan. Padahal karena ya aplikasinya sedang sibuk tuh, ada problem lah gitu. Betul. Berarti semuanya bisa dilihat di satu dashboard itu ya Pak? Iya, jadi kita nggak cuma berhenti di sisi application performance monitoring, tapi kita coba membawa sisi bisnis konteksnya gitu. Jadi kalau ada problem ini, impact ke bisnisnya seberapa besar? Karena dari sisi at the end yang lihat adalah orang-orang bisnis. Kan? Dia pengen tahu hari ini ada anomali nih. Biasa pembelian sekian juta, tapi kenapa sekarang turun di luar standar ya? Kita bisa cek di aplikasi ada problem apa. Pasti bisa jadi, kayak tadi ada pembayaran ke salah satu credit card fail. Apakah karena memang lagi sistem API-nya mati, network-nya problem gitu kan? Atau memang aplikasi kita lagi heavy, lagi berat gitu. Ya. Mungkin tambah dikit juga ya, dari sisi tadi bisnis insight ya, kalau misalnya ngomongin bisnis insight, itu bisa jadi dari bisnis tadi kita dapat insight, itu bisa jadi sumber revenue yang baru gitu. Jadi kita nambah feature dari kita lihat nih, behavior user biasanya ngapain aja sih. Yeah. Nah itu kita bisa kembangin dari hal itu juga gitu. Jadi sebenarnya cakupannya luas juga nih kalau misalnya bisnis ya. Bisnis owner bisa jadi nanti dari bisnis analis sendiri, dia bisa melihat, ternyata kita ada opportunity nih untuk kita kembangin di bagian service ini. Karena user-user biasanya pakai service ini gitu. Itu bisa juga. Oke, berarti justru malah ini ya Pak, meningkatkan inovasi baru ya. Iya. Dari melihat hasil behavior mungkin pelanggannya gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah kalau balik lagi ke FSO nih, mungkin manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan sama mungkin business owner kalau misalnya mereka menggunakan FSO ini? Oke. Mungkin kalau kita lihat dari internal dulu ya, misalnya di internal perusahaan punya tim DevOps gitu ya. Nah, dari sisi DevOps-nya sendiri, mereka pasti akan sangat terbantu dengan metrik-metrik yang sudah kita collect. Yang pertama, mereka tahu arsitektur dari aplikasi mereka sendiri secara dinamis. Jadi, biasanya kan kalau DevOps itu cepat ya untuk continuous improvement, continuous development, CI/CD-nya kan. Nah, itu nanti bisa kelihatan tuh di flow map apps dynamic namanya ya. Kita bisa lihat arsitekturnya tuh flow map-nya, service-service-nya apa aja sih. Kalau misalnya mereka memang ada update sesuatu ataupun mengurangi sesuatu, itu akan terupdate secara otomatis di Apps Dynamic. Nah, kemudian dari sisi operation. Nah, dari sisi operation sendiri kita bisa lihat juga behavior dari setiap aplikasi ataupun infrastruktur yang sudah kita monitor. Itu seperti apa? Katakanlah misalnya ya, tanggal 17 Agustus, contoh, itu biasanya kan banyak promo-promo gitu ya. Promo-promo gitu, kadang itu buat load-nya menjadi tinggi. Apakah pada saat load tinggi tersebut akan berpengaruh terhadap sisi infrastrukturnya sendiri seperti apa, ataupun aplikasinya. Jadi behavior-nya itu juga kita bisa lihat juga, dan juga dari mereka sendiri bisa melakukan cost optimisasi ataupun persiapan gitu ya. Jadi sebelum nanti terjadi kenapa-napa nih karena load tinggi, mereka udah siap-siap dulu gitu. Itu dari dua sisi. Nah, mungkin dari sisi bisnis tadi udah sempat disinggung Pak Nyoman juga ya. Mungkin bisa dapetin insight, dan juga tadi bisa jadi salah satu revenue baru gitu ya, untuk kita tahu experience dari sisi user sendiri seperti apa gitu. Kalau saya boleh tambahkan, ini adalah ada benefit lain dari sisi operation excellence ya. Jadi tim-tim operasi yang saat itu kayak tadi analogi saya kayak Pak Ruli ngeliatin 1.000 CCTV, sekarang mereka mungkin nggak perlu
mantengin, dia bisa lebih fokus ke hal yang strategis karena beberapa sudah di-offload oleh sistem. Ya. Dia akan hanya di-notify oleh memang problem yang benar-benar impacted, kemudian dia juga ada informasi di mana harus solve-nya. Kemudian, let's say misalkan ada banyak problem, kita misalkan application monitoringnya mendetek ada 5 problem. Tentu resource untuk men-solve problem kan nggak banyak rata-rata ya. Kita harus put prioritas kan, mana yang harus kita solve duluan. Nah, dengan koneksi atau korelasi ke bisnis, kita bisa tahu problem mana yang berkontribusi besar terhadap KPI bisnis. Misalnya kayak tadi, ternyata kita ada 5 problem. Nah, problem yang nomor 4 yang berhubungan dengan pembayaran yang harus kita solve duluan karena gara-gara ini ada sekian potensial revenue yang nggak kejadian saat ini. Gitu. Yang lebih ini juga kalau misalnya di sisi internal sendiri ya, kadang kan kita punya monitoring tools biasanya ya, kalau tradisional kita masing-masing network punya network monitoring tools sendiri, orang aplikasi punya monitoring tools sendiri, ada problem mereka saling lempar-lemparan, oh di sisi network oke nih, enggak kok bukan dari sisi saya, mungkin aplikasi coba cek sana, nah dilempar lagi, akhirnya kalau misalnya warung itu bisa 10-20 orang tuh ngumpul tuh, gara-gara mau cari root cause-nya ini sebenarnya di mana sih masalahnya. Nah itu dengan solusi kita itu akan optimize dan nggak perlu banyak-banyak orang, kita udah tahu karena dari si solusi FSO sendiri sudah menjadi sumber insight-nya sendiri sih dari situ semua. Gitu. Oke, jadi lebih clear lah ya nanti kalau misalnya ada masalah yang timbul, ini dari sisi apa sebenarnya yang menyebabkan gitu ya Pak ya? Oke, nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih. Kenapa harus bersama Cisco dan Master System? Mungkin dari Pak Nyoman dulu deh. Thank you. Cisco is a global company dan kita memiliki range produk yang cukup banyak. Mulai dari sama-sama tahu network, kemudian kita punya banyak produk lain security, dari server, collaboration, dan sekarang adalah konteks kita sekarang adalah mengenai FSO. Jadi FSO itu adalah menggabungkan hampir semuanya. Jadi kita pertama memang fokus di AppDynamics dan ThousandEye buat monitor, tapi sebenarnya kita memiliki roadmap ke depannya untuk membuat platform ini juga akan touch ke produk atau arsitektur Cisco yang lainnya. Jadi pada akhirnya, walaupun sekarang hanya AppDynamics dengan ThousandEye, tapi ke depannya platform ini akan mengambil data dari produk dari third party dan Cisco solusi. Jadi nggak stop di application monitoring, performance monitoring, nggak stop sampai ke bisnis, tapi kita akan expand. Jadi suatu investment yang patut di-consider lah gitu. Jadi bukan cuma satu solusi, tapi akan grow ke depan. Oke. Kalau dari Pak Ruli sendiri gimana nih dari sisi Master System? Ya, mungkin kalau dari sisi Master System ya, yang pertama Master System sendiri sudah kita tahu ya dia adalah salah satu gold partner ya dari Cisco sendiri. Kemudian untuk solusi khususnya FSO ya, Master System sendiri adalah salah satu SI yang mempunyai kapabilitas untuk menjalankan itu. Gitu. Jadi untuk kita sendiri sudah tersertifikasi ya dari sisi resource-nya sendiri untuk kita bisa melakukan implementasi solusi FSO tersebut gitu. Kemudian yang tadi disebutkan juga dengan Pak Nyoman ya, bahwa nanti roadmap-nya ke depan mungkin akan integrasi ke produk-produk Cisco lainnya. Dan karena kita adalah gold partner, kita juga mempunyai kapabilitas untuk hal itu gitu. Karena nggak cuma dari FSO aja nih, di luar situ kita juga banyak nih produk Cisco lain yang bisa kita deliver ya ke customer seperti itu sih. Oke, semakin menarik ya nih. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mungkin mau POC atau apa itu bisa ya Pak Ruli ya? Bisa sekali. Bisa langsung kontak ke WhatsApp officialnya Master System Infotama di bawah ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Nyoman, Pak Ruli sudah hadir pada hari ini dan membagikan insight yang sangat menarik. Nah, Masterian semua jangan lupa tonton terus YouTube channelnya Master System Infotama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.